Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di daring kita. Nah, di daring sebelumnya kita sudah belajar mengenai organ-organ sistem ekskresi manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, kalian buka buku kalian halaman 96. Oke, kalau sudah, kalian lihat di sini bagian B, gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, ayo kita pelajari berbagai gangguan sistem ekskresi dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, di sini ada istilah penting, ada nefritis, albuminura, batu ginjal, hematuria, diabetes insipidus, biang keringat. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui beberapa gangguan pada sistem ekskresi, sehingga kamu dapat mencegah terjadinya gangguan tersebut dan berupaya menjaga kesehatan organ. Kita lanjut. Yang pertama, sistem gangguan ekskresi yang pertama itu nefritis. Nah, kalian bisa lihat gambar 915. Ginjal penderita nefritis. Ini gambar ginjal penderita nefritis. Nah, nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Jadi ini terdapat di ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu, endema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Nah, ini salah satu gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi, yaitu pada ginjal. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu batu ginjal. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah batu ginjal. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar 916. Nah, ini gambar batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Nah, upaya untuk mencegahnya dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Nah, batu ginjal ini ciri-cirinya batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Jadi supaya kita tidak terkena batu ginjal, di sini sudah ada cara mencegahnya, yaitu dengan meminum cukup air putih, tidak menahan air kencing, dan tidak terlalu banyak mengonsumsi garam. Kita lanjut ke yang ketiga, gangguan ekskresi yang ketiga adalah albuminuria. Albuminuria sendiri merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Nah, ini terdapat di ginjal juga, sehingga pada orang ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Nah, ini terjadi juga di ginjal.
Kita lanjut yang keempat, gangguan ekskres yang keempat, hematuria. Merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Nah, ini terjadi di ginjal juga. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil. Membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Nah, hematuria juga ini terjadi di ginjal. Itu terjadi karena penderitanya selalu menahan untuk buang air kecil. Gangguan ekskresi yang kelima adalah diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Nah, jika ada yang buang air kecil secara terus-menerus, berarti dia menderita diabetes insipidus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Kita lanjut yang keenam adalah kanker ginjal. Nah, ini terjadi di ginjal juga. Merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Nah, kanker ginjal di sini sudah dijelaskan bahwa salah satu cirinya adalah terdapat darah pada urin. Nah, yang ketujuh adalah jerawat. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan jerawat. Jerawat ini salah satu gangguan pada sistem ekskresi, yaitu pada kulit. Jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Nah, faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit. Penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahannya adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Jadi jerawat ini salah satu penyakit pada sistem ekskresi, yaitu kulit, disebabkan oleh penumpukan kotoran dan kulit mati. Itu terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan kulit dan selalu mengonsumsi makanan berlemak. Nah, untuk menghindarinya disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan dan menjaga aktivitas tubuh. Yang kedelapan adalah biang keringat. Nah, biang keringat ini juga terjadi pada kulit. Nah, biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Nah, perhatikan gambar 918. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Nah, biasanya anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua.
upaya pencegahannya ini sama dengan jerawat, yaitu menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat segera keringkan dan dengan tisu atau handuk. Nah, apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Nah, itu tadi adalah gangguan-gangguan dalam sistem ekskresi. Nah, untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, maka ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Nah, antara lain, satu, mengatur pola makan yang seimbang. Yang kedua, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Yang ketiga, olahraga teratur. Dan yang keempat, tidak menunda untuk buang air kecil. Oke, untuk pertemuan daring kita kali ini, kalian harus banyak belajar tentang sistem ekskresi. Mungkin sampai di sini daring kita. Ibu akhirin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.